Halo sahabat foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Stefani Kurniadi. Yuk kita cek pertanyaan seru apa yang akan kita jawab hari ini. Oke, ini ada pertanyaan ya. Jadi ada dari salah satu foodpreneurs yang menghadapi kasus. Jadi mereka itu sudah terlanjur menjual sebuah produk yang positioningnya itu tinggi ya dalam hal harga. Jadi memang harganya ini terlanjur positioningnya tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ada situasi seperti ini, sebenarnya boleh nggak sih kita ngeluarin produk di dalam brand yang sama tapi harganya lebih rendah dari produk yang sudah kita punya sebelumnya. Oke, sebelum menjawab pertanyaannya, saya pengen teman-teman untuk memastikan ya sesuatu yang sangat penting nih, yaitu terkait persepsi murah dan mahal ya, karena ini sering banget terjadi kesalahan-kesalahan nih teman-teman. Teman-teman perlu pastikan bahwa kalau kita ngomong murah atau mahal gitu ya, itu bukan persepsi yang ada di kepala kita ya, tapi memang sebuah validasi atau data yang benar gitu. Gimana sih cara ngeceknya? Yang pertama, teman-teman kalau misalnya mau tahu nih sebenarnya konsumen kita ini daya belinya seberapa, itu jangan ragu untuk benar-benar langsung melakukan research ke mereka ya. Kalau teman-teman usahanya sudah berjalan tuh jauh lebih enak. Jadi misalnya nih ya, dalam beberapa bulan kan mungkin database customer kita juga udah ratusan ya. Nah, teman-teman bisa mengirimkan survei sebenarnya ke mereka ya. Misalnya paling sederhana adalah melakukan survei online gitu ya. Kita kirim ya ke database, kemudian kita tanya sebenarnya pada saat mereka membeli produk XXX ya, yang misalnya adalah kategori produk kita gitu ya, misalnya kita tanya nih target market kita ibu-ibu, kemudian mereka kalau misalnya belanja bakery dalam 1 bulan itu biasanya menghabiskan berapa sih gitu ya. Nah, itu adalah contoh pertanyaan sederhananya. Nah, teman-teman jadi bisa benar-benar melempar pertanyaan ini ke target market ataupun ke customer kita supaya kita tidak salah mengira-ngira ya. Kita pikir, oh kalau misalnya belanja bakery 50.000 itu kayaknya mahal deh ya. Tapi ternyata jangan-jangan target market atau customer kita itu memang kalau belanja malah 80.000 atau bahkan 100.000. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi kesalahan, jadi sangat rekomen banget untuk teman-teman bisa ngecek langsung. Kalau teman-teman customernya itu belum banyak atau misalnya usahanya baru ya, itu bisa langsung mendatangi ya target market kita. Ya tentu saja di komunitas-komunitas ataupun memang kalau di online itu kan kita bisa menyebarkan atau memasang iklan berdasarkan umur dan geografis lokasi mereka ya. Jadi itu juga bisa teman-teman gunakan. Nah, cara kedua untuk memvalidasi sebenarnya harga kita itu murah atau mahal itu adalah dengan mendatangi langsung dan mengecek langsung harga-harga kompetitor kita ya. Jadi kalau misalnya ada market leader di kategori kita itu harus selalu memantau harga mereka supaya kita tahu sebenarnya produk dan harga yang keserap oleh market gitu ya. Itu sebenarnya standarnya seberapa sih? Baru deh kalau kita sudah memvalidasi target market kita, customer kita dan juga kompetitor, oh bener nih ternyata harga saya ini ketinggian atau kemahalan gitu ya. Baru deh kita bisa cari alternatif strategi supaya kita bisa memperlebar market ya. Salah satunya bener banget dengan melaunching produk-produk dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, jadi jawabannya sebenarnya boleh ya teman-teman ya, kalau misalnya di satu brand yang sama kita mau mengeluarkan produk dengan harga yang lebih rendah. Tapi nih teman-teman ada banyak yang harus dicatat ya. Jadi kalau misalnya target market dan brand itu kan sepasang. Jadi jangan sampai kita bener-bener punya target market yang terlalu jomplang jauh ya. Akhirnya brand kita nanti tidak akan kuat gitu. Kalau misalnya kita menarget mereka di social economic statusnya misalnya menengah. Kalaupun kita memiliki varian harga produk di dalam satu brand kita, itu tidak boleh terlalu jauh. Contoh misalnya ya, target market yang benar-benar berbeda, itu sangat beda jauh. Misalnya mereka beli roti dengan harga Rp4.000, dengan mereka beli roti misalnya Rp35.000. Nah, itu udah beda market banget ya. Jadi teman-teman, walaupun kita mengeluarkan produk dengan harga yang lebih rendah, tapi marketnya itu harus sama atau sebenarnya berbeda tapi tidak terlalu jauh ya, supaya brandnya ini dengan target marketnya tetap kuat dan tidak terlalu jomplang. Karena kalau terlalu jomplang malahan nanti teman-teman bisa gagal di kedua-duanya ya. Di market yang atas tidak berhasil, yang di bawah juga tidak berhasil. Nah, ini 3 tips yang teman-teman bisa ikuti ya kalau pada saat ingin mengeluarkan produk dengan harga lebih rendah. Yang pertama, ini paling penting makanya ditaruhin pertama, itu adalah jangan sampai produk yang teman-teman keluarin ini mengkanibal
produk sebelumnya ya, karena berhubungan dengan pertanyaan tadi, asumsinya nih sebenarnya sudah ada pembelinya ya, walaupun positioningnya tergolong produknya punya nilai yang tinggi dengan harga jual yang tinggi, tapi sebenarnya ada marketnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan produk dengan harga yang lebih rendah, supaya target market kita bisa lebih besar gitu ya, lebih banyak, sehingga orang-orang yang daya belinya tidak setinggi itu juga tetap bisa beli produk kita, berarti produk yang kita keluarkan itu harus berbeda. Contohnya, misalnya nggak boleh cuma beda ukuran, tapi semuanya sama, spesifikasinya sama gitu ya. Nah, ini malahan bisa membuat omsetnya teman-teman malah jadi turun. Mereka yang awalnya beli produk kita yang pertama nih, karena ada pilihan untuk bisa mengkonsumsi kenikmatan produk tersebut dengan harga yang lebih rendah, akhirnya nanti semua akan pindah. Nah, ini dampaknya malah jadi bisa nurunin omsetnya teman-teman. Nah, makanya kalau kita mau mengeluarkan harga yang lebih rendah, itu produknya harus totally different ya. Bahan bakunya berbeda, kemudian konsepnya juga berbeda, namanya juga berbeda. Mungkin bisa diulak-utik gitu ya. Dari sisi porsinya misalnya ya, intinya harus berbeda banget sehingga orang itu tidak bisa membandingkan. Sehingga kalau misalnya mereka memang sudah sukanya dengan produk kita yang pertama, itu mereka tetap akan beli produk kita yang pertama. Tapi target market yang mungkin dari kemarin pengen nyoba produknya teman-teman, tapi daya belinya masih belum cukup gitu ya. Nah, kita punya pilihan-pilihan produk lain yang juga bisa mengakomodir daya beli mereka. Oke, yang kedua ya teman-teman, strategi ini baru akan berhasil kalau didukung dengan komunikasi yang luas. Artinya, kalau teman-teman punya produk dengan harga yang lebih rendah, itu harus orang-orang baru yang mengetahuinya. Jangan sampai mereka yang udah biasanya menjadi pelanggan kita, kemudian biasanya juga udah spending dengan nilai tertentu di tempat kita, kemudian itu yang menjadi target komunikasi kita. Nah, ini adalah pasangan strategi yang salah ya. Jadi kalau misalnya kita pengen punya produk dengan harga yang lebih rendah, kita harus mengkomunikasikannya dengan market yang lebih luas. Sehingga orang yang sebelumnya belum beli produk kita, itu jadi beli produk kita ya, dengan tawaran yang lebih menarik, karena harga kita lebih affordable ya. Jadi itu catatan keduanya ya teman-teman, komunikasinya harus lebih luas. Cari lagi strategi-strateginya, tonton lagi video-videonya ya di Foodies, banyak yang membahas tentang media komunikasi, sosial media, bikin video TikTok, Reels, dan lain-lain ya, supaya exposure-nya pun semakin besar. Yang ketiga ya, yang menjadi syarat paling fundamental adalah teman-teman harus memiliki yang namanya produk signature ya. Jadi produk signature itu sebenarnya harga ataupun value-nya itu lebih tinggi tuh nggak ada masalah teman-teman. Karena kan kita punya tadi ya produk seasonal atau misalnya memang produk-produk yang kita buat ya untuk dalam tanda kutip tuh ngeramein gitu ya. Tapi teman-teman harus punya produk-produk signature yang menjadi ciri khasnya banget, yang orang-orang itu kalau berpikir tentang produk itu langsung kepikirnya brand teman-teman. Dan orang itu mau mengkorbankan banyak hal. Misalnya mereka nunggu waiting list, atau misalnya mereka menempuh jarak tertentu gitu ya, hanya untuk mendapatkan produk tersebut. Biasa kita sebut dengan limitasi gitu ya. Baru di situ brand kita itu nilainya sangat-sangat tinggi ya, sehingga engagement dengan customer pun sangat tinggi ya. Jadi jangan sampai strategi utama kita nih punya produk-produk signature, walaupun terkadang value ataupun harganya cenderung mau nggak mau lebih tinggi dari produk-produk umum gitu ya. Itu tetap harus dipertahankan karena itu menjadi sesuatu yang kuat ya, menjadi diferensiasi brandnya teman-teman. Oke teman-teman, itu ya 3 tips yang bisa dilakukan ya kalau misalnya teman-teman lagi ada kebutuhan nih untuk launching produk dengan harga-harga yang lebih rendah sedikit ya dibandingkan dengan produk-produk yang saat ini sudah dijual. Oke, itu aja ya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di Foodcast selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan seru lainnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.